Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 9. Apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Meskipun dalam kondisi yang berbeda ya, karena di pandemi ini kita belajar dengan sistem BDR alias belajar dari rumah. Tapi tidak boleh mengurungkan semangat kalian untuk tetap belajar. Masih bersama Ibu Tia Anissa Nurjana, yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Siap ya, kita semangat untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi semester 1 yang akan kalian pelajari adalah ada 3. Yang pertama yaitu tentang teks laporan percobaan, yang kedua pidato persuasif, sedangkan yang ketiga adalah tentang cerita pendek. Untuk mempermudah proses pembelajaran kita, maka siswa-siswi diharapkan untuk mendownload BSE Bahasa Indonesia SMP kelas 9 Kurikulum 2013 di Play Store dengan tampilan seperti yang di samping. Oke semua, kita mulai dengan materi yang pertama yaitu tentang teks laporan percobaan. Sebelumnya, pernah tidak sih kalian mendengar tentang kata teks? Pasti pernah ya, sering banget kan? Dari kelas 7, 8, kita semua hampir rata-rata di kurikulum 2013 itu pembelajarannya adalah tentang teks. Lalu laporan, pernah tidak mendengar laporan? Pasti dong dalam keseharian juga mendengar tuh kata laporan. Dan juga percobaan. Kalau percobaan biasanya kalian lebih sering mendengar itu pada pelajaran IPA kan ya? Nah, dalam teks laporan percobaan itu sebenarnya ada 3 kata kan, ada kata teks, ada kata laporan, ada kata percobaan. Laporan itu bisa dalam bentuk lisan atau tulisan, sedangkan percobaan itu adalah sebuah pengujian atau menguji atau membuktikan teori. Maka, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Ini dia. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks atau bentuk teks yang tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Jadi jelas ya, teks laporan percobaan itu adalah teks yang tertulis, yang berfungsi untuk menyampaikan hasil. Hasil itu percobaan. Percobaan itu untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Adapun tujuan teks laporan percobaan adalah mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu adalah mengelompokkan, lalu mendeskripsikan, itu menggambarkan, dan memberikan informasi aktual. Aktual itu terkini ya, mengenai suatu hasil pengamatan atau penelitian. Jadi ketika kalian menulis sebuah teks laporan, maka kalian itu bertujuan untuk mengelompokkan, menggambarkan informasi yang terkini tentang hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Materi selanjutnya untuk teks laporan percobaan adalah ciri. Setiap teks pasti memiliki ciri, begitupun dengan teks laporan percobaan. Ada 3 ciri. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah fakta, dan yang ketiga adalah lengkap. Yang pertama objektif. Apa sih objektif? Objektif berarti pasangannya adalah subjektif. Nah, kalau objektif itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa mendengarkan pandangan orang lain. Sedangkan subjektif itu menurut pandangan orang lain. Berarti teks laporan itu tidak mendengarkan pandangan orang lain, tapi melihat apa yang terjadi sesuai hasil sebenarnya pengamatan yang kalian lakukan. Yang kedua adalah sifatnya itu fakta. Maksudnya fakta itu apa? Fakta itu ada 2 ciri. Yang pertama itu adalah pasti, dan yang kedua adalah dapat dibuktikan. Yang pasti itu yang bagaimana sih Bu? Contohnya begini. Ketika kalian melakukan percobaan, misalnya kalian meneliti kandungan borak pada sebuah bakso misalnya ya.
Terus hasil percobaan kalian diungkapkan menggunakan kalimat seperti ini. Borak pada kandungan bakso sekitar 10 sampai 11 gram, misalnya seperti itu. Maka itu fakta bukan? Bukan fakta. Mengapa bukan fakta? Karena di sana ada kata sekitar. Kalau sekitar berarti ragu-ragu, bukan fakta yang sebenarnya, bukan hasil yang sebenarnya. Jika dihilangkan kata sekitar, maka itu dikatakan dengan fakta. Yang kedua, itu pasti dapat dibuktikan karena hasil percobaan. Misalnya tadi kandungan boraknya itu ada 10-11 gram. Dari mana? Dari hasil percobaan. Dan yang ketiga adalah lengkap. Jelas ya, semua teks termasuk pada teks laporan percobaan haruslah lengkap supaya dapat terbaca dengan baik oleh para pembaca. Ada 4 fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama jelas ketika kalian melakukan sebuah percobaan, maka kalian akan memberikan informasi. Yang kedua, kalian juga bisa menguji teori, yaitu dengan bukti. Dan yang ketiga, kalian memberikan sebuah dokumentasi. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Kalian bisa membuktikan percobaan itu sebagai alat untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk hal-hal yang tidak dimengerti bisa nanti ya di akhir kita akan ada tanya jawab. Materi terakhir pada pertemuan kali ini adalah tentang ciri kebahasaan teks laporan. Itu ada 6. Yang pertama, ada ini menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku, lalu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, lalu menggunakan konjungsi, menggunakan istilah teknis, menggunakan kata bilangan atau numeralia, lalu yang terakhir adalah memperhatikan kata depan dan imbuhan. Penjelasannya akan ada di slide berikutnya. Yuk simak lagi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bagaimana sih bahasa Indonesia yang baku? Masih ingat kan pembelajaran di kelas 8 kita pernah membahas tentang bahasa baku. Kita ulangi lagi ya untuk mengingatkan bahwa bahasa baku itu katanya adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan atau KBBI itu. Lalu contohnya, kata baku itu bagaimana? Misalnya aktif bukan aktif. Lalu aktivitas bukan aktivitas. Selanjutnya, penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa sih Bu kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Kalau kalimat simpleks itu katanya dalam menggunakan kata yang simple atau artinya itu hanya satu kalimat yang mencakup satu peristiwa. Contohnya Aldi sedang membaca buku di teras rumah. Itu hanya ada peristiwa bahwa Aldi sedang membaca buku di teras rumah. Sedangkan kalimat kompleks, kalimatnya itu memiliki makna lebih dari satu peristiwa. Contohnya, Aldi sedang membaca buku di teras rumah ketika ibu memasak sayur. Jadi di sana ada 2 peristiwa, Aldi membaca dan ibu memasak sayur. Paham ya sampai sini? Selanjutnya adalah ciri selanjutnya adalah konjungsi. Waduh, masih ingat banget ya konjungsi. Setiap teks pasti ada kata-kata konjungsi. Siapa yang masih ingat? Konjungsi betul adalah kata sambung atau kata hubung yang menghubungkan kata-kata atau ungkapan. Di teks-teks kelas 8 banyak sekali ya jenis konjungsi, diantaranya ada konjungsi temporal dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Lalu yang kedua, ini pun sama sering kita temui dalam teks-teks ya. Ada istilah teknis, yaitu kata yang memiliki makna khusus pada bidang keahlian. Misalnya ketika kita membahas pertanian, maka istilah-istilah yang muncul pun tentang pertanian. Begitupun kita membahas pendidikan, maka istilah-istilah yang muncul pun adalah di bidang pendidikan. Dan 2 ciri kebahasaan teks laporan percobaan terakhir adalah menggunakan kata bilangan atau numeralia. Jelas sekali karena sebuah percobaan tadi pasti dapat dibuktikan pastinya ketika percobaan itu selalu ada angka-angka.
atau deretan-deretan. Lalu yang selanjutnya adalah adanya kata depan dan imbuhan awal. Jelas berbeda ya. Apa sih perbedaan kata depan dan imbuhan awal? Kalau kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelumnya dan sesudah preposisi, misalnya di atas, di depan, di belakang. Nah, itu merupakan kata depan. Sedangkan imbuhan awal itu bunyi yang ditambahkan di awal. Nanti jika belum mengerti pembahasan kata depan dan imbuhan awal, boleh ya di akhir kita tanya jawab. Nah, setelah penjelasan materi yang tadi, kita masuk ke tugas yang minggu kemarin. Di tugas minggu kemarin, kalian harus menganalisis atau mengidentifikasi ketiga teks ya. Ada 3 teks yang harus kalian identifikasi dan menyebutkan manakah yang termasuk teks deskripsi, teks laporan percobaan, dan juga teks eksplanasi. Sebelumnya kalian harus mengingat dulu nih pelajaran sebelumnya tentang teks deskripsi di kelas 7 dan teks eksplanasi di kelas 8. Kita masuk ke teks yang pertama. Teks 1 itu berisi tentang sepedaku, termasuk sepeda ontel, jengki, dan sebagainya ya. Berarti ini termasuk teks yang mana? Betul, ini merupakan teks laporan percobaan. Mengapa? Karena di sana terdapat ukuran, dan ukuran itu pastilah berupa hasil percobaan atau hasil penelitian. Selanjutnya, teks yang kedua. Kalau teks yang kedua ini berisi tentang istilah-istilah yang terdapat di sepeda dan juga sebuah proses bagaimana sepeda itu bisa berputar ya. Maka ini termasuk kepada teks eksplanasi. Dan yang terakhir, pasti ini merupakan teks deskripsi. Bukan karena terakhir jadi sisanya ya, tapi di teks yang ketiga menjelaskan atau menggambarkan tentang sepeda itu sendiri. Misalnya diawali dengan kata kalimat ini ya, maaf. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3. Berarti itu menggambarkan sepeda itu bagaimana sih dan sebagainya. Yang menggambarkan itu kan disebut dengan teks deskripsi. Nah, jadi kesimpulannya harus diingat nih, kalau teks laporan, kata kuncinya itu pokoknya kalau teks laporan itu menguji sebuah teori atau membuktikan sebuah teori gitu aja ya. Kalau eksplanasi itu menceritakan proses terjadinya peristiwa, sedangkan deskripsi itu menggambarkan objek. Jelas ya, ketiga teks ini berbeda. Laporan menguji, kalau eksplanasi tentang prosesnya, sedangkan deskripsi itu menggambarkan objeknya. Nah, untuk tugas selanjutnya itu ada pertanyaan tentang kelengkapan informasi dan juga kejelasan informasi. Lalu kaitannya kejelasan informasi dengan kelengkapan, kaitannya kejelasan informasi dengan struktur, dan kaitannya kejelasan informasi dengan unsur kebahasaan. Kalian sudah membacakan ada 3 teks itu ya, teks 1, teks 2, dan teks 3. Yang pertama ini teks 1 berkaitan dengan Venus. Seorang siswa meneliti atau melakukan itu laporan percobaan tentang planet Venus. Isinya seperti ini. Lalu selanjutnya ada teks yang kedua menceritakan tentang kelelawar. Bagaimana itu kelelawar, hidupnya bagaimana, dan sebagainya. Ini kalian pahami teks yang kedua. Dan teks yang ketiga itu menceritakan tentang kehidupan di Antartika di dalam laut. Tapi di bawahnya itu jadi tidak spesifik ke sana ya, jadi lebih tidak terarah, tidak terfokus pembahasannya. Maka mana sih informasi yang paling jelas? Jawaban kalian yang mana sih? Yang paling jelas lengkap itu ada di teks yang pertama. Meskipun teks yang pertama itu terlihat lebih pendek ya secara itunya, tapi dia lebih lengkap. Ingat, kelengkapan itu diingat lagi yuk pembelajaran di kelas 8. Lengkapnya itu sebuah teks itu berdasarkan adanya adik simba, apa, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Jadi, teks yang pertama itu sudah mewakili ke semuanya. Lalu, kejelasannya juga sudah jelas. Pasti ketika berita itu lengkap, maka pasti berita itu juga jelas. Selanjutnya pertanyaannya, kejelasan informasi itu berkaitan dengan kelengkapan. Sudah jawab ya tadi. Kalau lengkap pasti jelas, kalau jelas pasti lengkap. Yang kedua, apakah berpengaruh atas struktur penyajian? Betul, karena setiap teks itu kan harus ada strukturnya. Ketika strukturnya itu lengkap dan sistematis, maka kejelasan informasinya juga pasti akan tersampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir, apakah berkaitan dengan unsur kebahasaan? Sudah jelas ya, karena teks itu berkaitan dengan kata, dengan pemilihan kata dan pemilihan kalimat. Ketika pemilihan kata dan kalimat itu benar, menggunakan aturan yang benar, maka akan tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Maka ketika tersampaikan dengan baik, pembaca dapat memahaminya dengan jelas dan juga lengkap. Paham ya sampai di sini? Nah, kita tiba di akhir pembahasan. Seperti biasa, ada tugas. Tugas ini sebagai pengganti kehadiran kalian. Tugas masuk berarti dianggap hadir. Tugasnya itu gampang banget, ada di halaman 14, 15, dan 16. Ada 3 tabel di sana, sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Teks 1 berkaitan dengan Venus, teks 2 dengan kelelawar, dan teks yang ketiga berkaitan dengan rantai makanan di Antartika. Maka 3 tabel tersebut harus kalian isi. Jangan lupa ditulis tabel dan juga soalnya. Bagaimana cara mengisinya? Contohnya di sini ada tentang teks yang pertama yaitu Venus. Nah, di sana ada kalimat yang pertama, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Maka di tabel sampingnya itu yang diisi itu harus apa? Catatan informasi. Gunakan kata atau frasa benda nomina. Seperti contoh, Venus adalah planet, berarti itu menerangkan tentang pengertiannya. Betul. Yang kedua, Venus sama besarnya dengan bumi, berarti itu menjelaskan tentang ukuran planet Venus. Lalu Venus adalah planet, berarti itu penjelasan tentang apa? Terus begitu lanjutnya. Teks yang kedua pun begitu. Kelelawar merupakan mamalia, berarti kalimat tersebut sedang menceritakan tentang apa dan selanjutnya. Bisa dipahami ya? Silahkan, selamat mengerjakan, tetap semangat, mengerjakan tugas dan disiplin saat mengumpulkan tugas. Terakhir dari Ibu katakan semangat, semangat, semangat pada saat mengerjakan tugas dan menyimak materi. Apabila ada materi yang belum dipahami, silahkan japri ke Ibu ya melalui WA. Apabila ada pertanyaan atau tugas yang kurang dipahami pun sama, silahkan japri atau WA. Tidak perlu sungkan dan teruslah berusaha berlatih untuk belajar lebih baik lagi. Selanjutnya, Ibu minta maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan dan tidak jelas. Silahkan kirimkan juga kritik dan sarannya supaya pembelajaran kita lebih nyaman dan juga dapat mengerti. Sekian dari Ibu, salam untuk kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.